Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 4 ayat 13-19. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Sekitar 7 abad sebelum kedatangan Yesus Kristus, sebagian besar orang Israel diasingkan ke Asyur oleh penakluk mereka. Sebagian lagi orang Israel masih tinggal di tanah Israel. Raja Asyur lalu mengirim orang-orang dari suku bangsa lainnya untuk mengisi kekosongan penduduk di Israel yang ditinggalkan oleh orang Israel ke Asyur. Sebagian besar dari orang Israel yang masih tinggal di Israel lalu menikah dengan berbagai suku bangsa lainnya yang didatangkan Asyur dan membentuk suku baru, Samaria. Mereka mengambil sebagian dari agama Yahudi dan sebagian dari agama suku bangsa lainnya, menciptakan sebuah agama sinkretis. Karena itu orang Yahudi menilai orang Samaria lebih rendah derajatnya dan bidat. Penilaian ini yang membuat orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena itu perempuan yang datang ke sumur di tengah hari yang terik itu terkejut ketika Yesus, seorang Yahudi, meminta air kepadanya. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Haus adalah kebutuhan untuk memperoleh minuman bagi tubuh jasmani. Orang yang haus harus segera diberi air supaya tidak mengalami dehidrasi dan tercukupi kebutuhan tubuhnya terhadap air. Walaupun segera diberi air, ketika haus, orang tetap akan merasakan haus lagi beberapa saat setelah air di dalam tubuhnya berkurang. Minum lagi, haus lagi. Demikian seterusnya. Demikian pula orang yang menempatkan berbagai hal yang ada di dunia sebagai sumber kepuasan hidup, pekerjaan, karir, uang, harta benda, seks, hobi, akan segera mengalami kurangnya kepuasan batin begitu suatu hal telah tercapai. Ketika orang berpikir bahwa berbagai hal yang dianggap penting akan dapat memberikan kepuasan batin sehingga harus diperoleh, maka berbagai hal yang menjadi tolak ukur pencapaian itu akan menjadi tujuan hidupnya, terus dikejar dan berusaha diraih di sepanjang hidup. Begitu suatu hal telah diperoleh, maka akan segera muncul keinginan lain yang diharapkan dapat memberikan kepuasan lebih besar. Begitu suatu hal lain telah diperoleh, maka akan segera muncul keinginan lain lagi yang diharapkan akan dapat memberikan kepuasan lebih besar. Begitu seterusnya. Sesuatu yang memaksa orang untuk memperolehnya adalah tuan dari orang itu. Orang yang dipaksa untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu adalah budak dari keinginan itu. Akibatnya, jiwa orang akan terus-menerus mengalami dehidrasi kepuasan akibat dorongan untuk memperoleh sesuatu yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Ketika perempuan Samaria ini semakin menunjukkan ketertarikannya terhadap air yang bisa memberikannya kepuasan berkelanjutan dengan meminta kepada Yesus supaya diberikan kepadanya, Yesus seolah langsung membelokkan pembicaraan dengan memintanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Pergeseran topik pembicaraan ini sangat relevan dengan situasi yang dihadapi. Air sebagai kebutuhan dasar tubuh jasmani dijadikan metafora kebutuhan mendasar jiwa manusia yang selalu mencari sesuatu di dunia untuk menjadi sumber kepuasan hidup. Wanita ini telah menikah 5 kali dan sekarang tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Tidak terlalu jelas apakah 5 suami terdahulu meninggal dunia semuanya atau bercerai semuanya. Tetapi melihat bahwa wanita ini mengambil air di jam 12 siang, waktu yang tidak biasa bagi orang di Timur Tengah untuk mengambil air,
menunjukkan kemungkinan wanita ini dipinggirkan oleh masyarakat karena alasan moral. Kemungkinan wanita ini telah menempatkan seks sebagai sumber kepuasan hidupnya dan tetap tidak mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kemungkinan wanita ini dikuasai nafsu birahi kuat berkelanjutan. Akibatnya, dia terus berganti pasangan dengan mengabaikan norma sosial dan moral yang dipercayai masyarakat Samaria. Nafsu birahi adalah hasrat yang kuat terhadap seks. Meskipun merupakan proses biologis alami manusia, nafsu birahi berbeda dari cinta yang mencakup kasih sayang dan welas asih yang lebih mendalam. Orang yang dikuasai nafsu birahi akan memperlakukan orang lain sebagai objek pemuas hasrat seksual dan bukan sebagai manusia seksual yang utuh dan otonom. Karena orang lain menjadi objek seks, maka nafsu birahi juga bersifat impersonal. Bersamaan dengan pengobjekan manusia, nafsu birahi juga menyimpan masalah kuasa. Nafsu birahi yang menguasai seseorang dengan mendorongnya menguasai orang lain yang harus ditundukkan. Fokus dari nafsu birahi yang salah adalah terjadinya pemuasan diri sendiri. Sebagaimana cinta berlebihan kepada hal-hal duniawi, nafsu birahi bersifat progresif adiktif. Jika tidak diatasi, keinginan untuk memuaskan diri sendiri akan semakin meningkat melalui aktivitas seksual. Nafsu birahi menimbulkan rasa haus yang celakanya dianggap dapat diatasi dengan cara minum air laut. Ketika dipenuhi, nafsu birahinya malah membuat orang semakin haus dan ingin dipenuhi lagi keinginannya. Akibatnya, nafsu birahi orang akan terus bertumbuh kembang semakin besar dan tak terkendali. Dorongan untuk memenuhi nafsu birahi yang semakin besar akan mendorong pelakunya melakukan seks dengan siapa saja dan di mana saja. Ketika hubungan seks dilakukan dengan siapa saja, orang menilai terlalu rendah dirinya. Tanpa sadar orang menempatkan dirinya sejajar dengan binatang. Seekor ayam jantan bisa berhubungan seks dengan ayam betina yang berbeda setiap hari, tanpa merasa bersalah. Seekor kambing juga bisa berhubungan seks dengan kambing betina yang berbeda setiap hari, tanpa dikejar perasaan berdosa. Binatang jantan hanya dituntun birahinya kepada binatang betina lainnya, tanpa merasa perlu terhadap lembaga pernikahan. Itu sebabnya nafsu birahi disebut sebagai dosa hewani. Nafsu birahi yang poros utamanya adalah seks, justru bersifat aseksual atau malah antiseksual karena malah menolak berpartisipasi dalam penciptaan manusia yang dilakukan Tuhan. Yang tersisa hanyalah daging tanpa roh, wadah tanpa isi. Karena itu, Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia dan mengerti dengan baik tabiat dari nafsu birahi, rasa haus yang tak pernah terpuaskan, menjelaskan apa yang bisa memberikan kepuasan hidup kepada manusia, termasuk wanita Samaria itu. Yesus Kristus menjelaskan bahwa air kehidupan yang diberikannya tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia dari kematian kekal, suatu kebutuhan mendasar bagi jiwa manusia, tetapi akan memberikan kepuasan berkelanjutan. Hanya dengan menjadikan diri Yesus sebagai tujuan hidup, orang akan memperoleh kepuasan berkesinambungan. Hanya dengan menempatkan kebenaran Tuhan di dalam jiwa, orang akan memperoleh kepuasan yang lestari. Jiwa yang memperoleh minuman rohani yang berlimpah adalah jiwa yang sejahtera. Jiwa yang memperoleh minuman rohani adalah jiwa yang terpuaskan kebutuhannya yang paling hakiki. Kebahagiaan hidup selalu berkaitan dengan kepuasan jiwa. Kebahagiaan sejati itulah yang diberikan Yesus Kristus bagi setiap orang yang haus akan kebenaran.